Assalamualaikum. Hai, para jenius. Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Kita di bab 1101 sampai 1105. Selamat bersantai. Bab 1101. Sebelumnya, naga ular hitam kehancuran telah terluka parah oleh pesilat setengah dewa Kaisar Naga. Namun saat ini ia telah pulih ke tingkatan Raja Suci mungkin dikarenakan beberapa keberuntungan yang diperolehnya di dalam mayat dewa. Namun, kekuatan sebenarnya dari naga ular hitam kehancuran melampaui sebagian besar Raja Suci lainnya. Pada saat ini, naga ular hitam kehancuran sedang menuju ke depan di jalanan setapak cahayanya dengan kecepatan yang bahkan mengejutkan Zhao Feng. Namun para pesilat ahli lainnya lebih terkejut dengan kecepatan Zhao Feng. Siapapun yang menonjol di antara rekan-rekan mereka adalah para pesilat ahli tak tertandingi yang setidaknya berada di tingkatan Raja Suci. Bahkan pesilat setengah dewa terkuat dari dinasti Gan yang agung yaitu pesilat setengah dewa Kaisar Naga pun melirik Zhao Feng dengan heran. Berandalan yang hebat, sepertinya pilihanku tidak salah. Pesilat setengah dewa merah darah dari keluarga Tai berkata sambil tersenyum. Dia relatif jauh dari Zhao Feng, tetapi kecepatan Zhao Feng saat ini membuktikan potensi dan kekuatannya. Manusia itu tidak sesederhana yang terlihat. Seorang pesilat setengah dewa makhluk siluman Yao dari aliran ibu kota kegelapan memberikan Zhao Feng tatapan yang dalam. Dia tidak keberatan membunuh seorang junior yang memiliki potensi dari dinasti penguasa musuhnya. Sialan si berandalan itu, pesilat setengah dewa kekejaman yang sekarang berada di belakang Zhao Feng pun mengertakkan giginya dengan marah. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jiwanya adalah kelemahannya. Jika dia dengan paksa mencoba mengejar Zhao Feng, dia mungkin terpengaruhi oleh kabut ilusinya. Jika dia sampai terkena bola kekuatan ilahi dalam keadaan seperti itu akan menjadi saat-saat kematiannya. Tentu saja, bukan hanya Zhao Feng yang menonjol. Kekuatan mengerikan Nan Gongsheng juga mengejutkan banyak orang. Pada titik ini, Nan Gongsheng berada di tahap akhir alam cahaya mistik dan pemahamannya telah mampu mengejar level pelatihannya. Dia mampu mengendalikan lebih banyak kekuatan Dewa Iblis saat terus bergerak ke depan dengan cara yang ganas. Pada saat yang sama, kemajuan Kun Yun tidak lebih lambat dari pesilat setengah dewa yang biasa. Di kehidupan masa lalunya, Kun Yun fokus pada penguatan tubuh, jadi jiwanya adalah kelemahannya. Namun sejak dia dihidupkan kembali, Kun Yun menaruh banyak perhatian pada kekuatan jiwanya. Raja Suci Samsara, Raja Suci Layar Kegelapan, dan beberapa Raja Suci makhluk siluman Yao yang kuat juga terlihat menonjol. Zhao Feng segera melewati ujian ilusi dengan sukses. Saat ini aku telah melewati setengah dari jalanan setapak cahaya. Ekspresi Zhao Feng terlihat muram saat dia melihat ke depan. Ekspresi ahli terdekat dari kedua dinasti penguasa juga menjadi serius saat mereka melambat. Ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Seorang ahli makhluk siluman Yao berkata dengan nada serius. Bola kekuatan ilahi yang terjatuh dari langit sebelumnya sangat besar dan memiliki aura yang jelas, jadi relatif mudah untuk dihindari. Namun saat ini bola kekuatan ilahi hanya seukuran kepalan tangan dan berjatuhan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bola-bola tersebut juga terpadatkan bersama yang meningkatkan kesulitan untuk menghindarnya hingga lebih dari 2 kali lipat. Jika seseorang mengatakan bahwa perjalanan sebelumnya adalah memilih pesilat ahli terkuat dari level pelatihan yang sama, maka perjalanan kali ini adalah memilih pesilat ahli yang dapat menantang mereka yang memiliki level pelatihan yang lebih tinggi. Masih ada tes lain di jalanan setapak cahaya ini. Wosh, wosh, wosh. Pedang cahaya emas yang terpadatkan pun muncul di depan Zhao Feng. Setiap pedang emas mengandung elemen logam dan bisa langsung membunuh para penguasa suci tahap menengah. Weng, weng, weng. Zhao Feng mengedarkan kekuatan tubuh petir sucinya dan langsung memblokir pedang cahaya emas tersebut. Bam, puluhan pedang emas mendarat di tubuh Zhao Feng dan langsung hancur berantakan. Untungnya, tubuh petir suciku sebelumnya telah berhasil menerobos ke tahap akhir dari level 6. Bahkan serangan dari para penguasa suci tahap akhir yang biasa pun akan sulit melukaiku. Zhao Feng merasa sangat percaya diri. Meskipun pedang cahaya di depannya terbentuk dari elemen logam murni, namun sulit untuk menembus pertahanannya. Perhatian Zhao Feng kebanyakan tertuju pada bola kekuatan ilahi yang jatuh dari langit. Di sisi lain, pesilat setengah dewa kekejaman juga berhasil melewati ujian ilusi dan ekspresinya menjadi lebih serius saat melihat situasi orang-orang di sekitarnya. Aku harus melampaui si berandalan itu. Pesilat setengah dewa kekejaman menyerbu ke depan dengan ekspresi bengis. Puluhan pedang cahaya emas juga muncul di depannya dan pedang-pedang ini mampu langsung membunuh pesilat setengah dewa yang biasa. Meskipun pesilat setengah dewa kekejaman menghususkan diri dalam pertahanan,
dia tidak berani memblokir serangan pedang cahaya tersebut secara langsung. Dia hanya bisa mencoba menghindarinya. Para pesilat ahli lainnya mulai menunjukkan keahlian mereka di jalanan setapak cahaya untuk menghadapi bahaya di depan mata. Tes di jalanan setapak cahaya mencerminkan pertahanan, kecepatan, kelincahan, kekuatan keinginan, pemahaman 5 elemen, dan aspek lainnya. Jadi, itu adil untuk semua orang. Bahkan jika beberapa pesilat ahli tidak mengkhususkan diri pada aspek tertentu dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk lulus di tes itu, mereka dapat mengejar aspek lain yang menjadi spesialisasinya. Kecepatan keseluruhan Zhao Feng sedikit lebih lambat dari pesilat setengah dewa, tetapi hampir tidak ada tes yang bisa memperlambatnya. Meskipun bola kekuatan ilahi di langit sangat padat dan cepat, Zhao Feng dapat dengan mudah menghindarinya dengan kemampuan mata spiritual dewanya. Sial, aku tidak bisa menyusulnya. Jarak antara Zhao Feng dan pesilat setengah dewa kekejaman mulai meningkat dan ia kini hanya bisa melihat punggung Zhao Feng dari kejauhan. Pada saat tertentu, Zhao Feng berhasil mengejar pesilat setengah dewa nafas kekeringan. Kekuatan garis keturunan mata dewamu sangat bagus. Pesilat setengah dewa nafas kekeringan memandangi Zhao Feng dengan sedikit pujian. Senior terlalu melebih-lebihkanku. Zhao Feng memang telah menggunakan kekuatan mata kirinya sejak dia menginjakkan kakinya di jalanan setapak cahaya. Itu sebabnya mengapa dia bisa dengan mudah menghindari bola kekuatan ilahi yang jatuh dari langit dan mengejar pesilat setengah dewa nafas kekeringan. Setelah maju sedikit, Zhao Feng kemudian berhenti lagi. Kecepatan pedang cahaya yang melesat ke arahnya juga melambat. Aku harus memulihkan energiku terlebih dahulu. Zhao Feng lalu duduk di jalanan setapak cahaya dan mengambil banyak tumbuhan dan pil obat yang memulihkan kekuatan jiwa dan sumber energi murninya. Persiapanku tidak cukup, aku harus menduplikasi madu suci ratusan sumber lagi. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Selain meningkatkan peluang seseorang untuk menerobos ke alam cahaya mistik, madu suci ratusan sumber juga menyembuhkan luka dan memulihkan sumber energi murni seseorang. Madu itu juga membantu kekuatan jiwa. Pada saat ini, Zhao Feng hanya memiliki sisa satu porsi madu suci ratusan sumber. Jika dia menggunakannya, dia tidak akan bisa menggandakannya di masa depan. Zhao Feng telah menghabiskan banyak energi dalam perjalanannya dan jalanan setapak cahaya masih menyedot kekuatan suci cahaya mistik di tubuhnya. Jika Zhao Feng memiliki madu suci ratusan sumber dalam jumlah besar, dia bisa menggunakannya untuk memulihkan semua energi yang telah dia gunakan dengan cepat. Setelah beristirahat sebentar, Zhao Feng lalu melanjutkan perjalanannya lagi. Zhao Feng, saat aku mencapai akhir adalah saat di mana kau akan mati. Suara pesilat setengah dewa kekejaman terdengar di dekatnya. Karena Zhao Feng telah beristirahat sebentar, pesilat setengah dewa kekejaman bisa menyusulnya. Itu, Zhao Feng benar-benar mengabaikan pesilat setengah dewa kekejaman dan melihat ke kejauhan. Pada jalanan setapak cahaya tertentu, Raja Suci Samsara benar-benar mengabaikan serangan pedang cahaya emas dan membiarkannya menembus tubuhnya saat dia dengan cepat melaju melalui jalanan setapak cahaya dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka yang tahu sedikit tentang Raja Suci Samsara tahu bahwa dia memiliki tubuh abadi Samsara, jadi tes ini tidak berguna melawannya. Dia hanya harus menghindari bola kekuatan ilahi yang terjatuh dari langit. Lagi pula, ketika sebuah kekuatan cukup kuat, kekuatan itu bahkan bisa menghancurkan kekuatan keinginan Samsara. Zhao Feng juga menyadari bahwa naga ular hitam kehancuran sangat cepat. Kecepatannya setara dengan para pesilat setengah dewa teratas dari kedua dinasti penguasa. Naga ular hitam kehancuran juga sepertinya tahu di mana bola kekuatan ilahi akan jatuh dan dengan mudah menghindari semua bahayanya. Naga ular hitam, kau benar-benar tidak takut mati, iya. Ujar pesilat setengah dewa Kaisar Naga yang berada di sebelah naga ular hitam kehancuran. Kau masih berani mengatakan itu setelah 2 kali gagal membunuhku. Naga ular hitam kehancuran mengejeknya. Huff, mari kita lihat kemana kau akan lari setelah kita mencapai akhir. Pesilat setengah dewa Kaisar Naga mendengus dengan dingin. Pada saat ini, pesilat setengah dewa Kaisar Naga tidak dapat melakukan apapun pada naga ular hitam kehancuran. Namun begitu mereka mencapai garis akhir, tidak ada pesilat ahli di sini yang akan melepaskan naga ular hitam kehancuran. Kita lihat saja nanti. Naga ular hitam kehancuran memperlihatkan ekspresi menghina. Dengan bantuan mata takdir dan kemampuannya sendiri, naga ular hitam kehancuran yakin bahwa dia bisa bertahan melalui celah dari 2 dinasti penguasa dan memperoleh kekayaan besar. Asteris 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 asteris. Zhao Feng mengamati sekelilingnya. Aku tidak bisa melihat Zhao Yufei. Itu artinya Zhao Yufei tidak cukup cepat dan mungkin menghabiskan lebih banyak waktu untuk beberapa tes sebelumnya. Namun,
Pada akhirnya dia masih bisa melewati jalanan setapak cahaya. Wosh! Sepasang sayap petir merah mengembang di punggung Zhao Feng saat dia melesat dengan di jalanan setapak cahaya. Dia mengandalkan teknik terbang sayap petir dan mata spiritual dewanya untuk menghindari bahaya. Zhao Feng segera meninggalkan pesilat setengah dewa kekejaman lagi. Karena semakin banyak pesilat ahli mulai mendekati bola cahaya, jarak antara setiap jalanan setapak cahaya menjadi lebih pendek. Saat ini Zhao Feng hanya puluhan meter sedikit lebih dekat dengan pesilat setengah dewa nafas kekeringan. Untungnya, area di luar jalanan setapak cahaya memiliki kemampuan untuk memblokir semua kekuatan, sehingga kekuatan yang terpancar dari pesilat setengah dewa nafas kekeringan tidak memengaruhi Zhao Feng. Masih ada jarak 1000 meter untuk sampai di akhir. Zhao Feng melihat menembus cahayanya dan memperhatikan beberapa struktur di dalamnya. Namun, semakin dekat ke bagian akhir, semakin sulit ujiannya. Pada saat tertentu, Zhao Feng melihat bola kekuatan ilahi menghantam pesilat setengah dewa makhluk siluman Yao. Zhao Feng. Nan Gongsheng tercengang saat melihat kecepatan Zhao Feng melalui jalanan setapak cahaya. Dia awalnya ingin mencapai garis akhir setidaknya sebelum Zhao Feng tiba. Tapi kelihatannya saat ini hal itu tidak mungkin terjadi. Pada saat ini, Zhao Feng setara dengan pesilat ahli puncak dari dua dinasti penguas. Dia dianggap sebagai salah satu kontestan terkuat di jalanan setapak cahaya uji coba ini. Selain Zhao Feng, ada juga pesilat setengah dewa Kaisar Naga, pesilat setengah dewa naga kegelapan, pesilat setengah dewa nafas kekeringan, pesilat setengah dewa kehancuran, naga ular hitam kehancuran, dan Raja Suci Samsara. Adapun pesilat setengah dewa lautan kegelapan dari Istana Sembilan Kegelapan, pesilat setengah dewa udara ringan, pesilat setengah dewa kekejaman, pesilat setengah dewa merah darah, dan pesilat setengah dewa lainnya dari beberapa pasukan terkuat ada di belakang mereka. Keberadaan Zhao Feng jelas menonjol dan menarik banyak perhatian. Semua pesilat ahli dari dinasti penguasa bulan kegelapan ingin membunuh Zhao Feng. Aku hampir sampai. Mata Zhao Feng berbinar-binar. Dia juga bisa merasakan niat membunuh yang datang dari para pesilat ahli makhluk siluman Yao. Karena penampilannya yang luar biasa, hampir semua makhluk siluman Yao mengawasinya. Namun jelas tidak ada yang bisa ia lakukan tentang ini. Boom! Kilatan petir merah yang tak terhitung jumlahnya menyambar ke arah Zhao Feng di jalanan setapak cahaya. Petir merah tersebut berisi elemen api yang menghanguskan dan gumpalan hukum kehancuran. Ini adalah ujian terakhir di jalanan setapak cahaya. Wosh! Zhao Feng tidak berani menghadapi petir yang berisi hukum kehancuran secara langsung. Jadi, dia menggunakan teknik terbang sayap petirnya untuk menghindarinya sambil mempersiapkan serangan terakhir. Pada tahap kritis terakhir ini, semua ahli lainnya di jalur cahaya mencoba yang terbaik. Mereka bahkan menggunakan beberapa kartu tersembunyi dan bersiap untuk serangan terakhir. Ledakan, suara mendesing, naga ular penghancuran hitam di depan dibalut lapisan api saat itu menyerang ke depan. Biaya, mata Zhao Feng terfokus. Weng, weng, weng. Gelombang petir angin yang menakutkan muncul dari dalam tubuh Zhao Feng. Kekuatan petir angin ini berisi kekuatan petir kesengsaraan dewa dan bisa memblokir jalur penerangan merah cahaya. Zhao Feng menggunakan teknik terbang sayap petir dan berubah menjadi kilatan petir emas merah yang melesat melalui jalur cahaya dan langsung melemparkan beberapa demigod. Tubuh petir suci Zhao Feng adalah yang paling tangguh melawan petir, dan dia juga menggunakan semua kekuatan petir kesengsaraan dewa untuk menahan petir merah di jalur cahaya. Zhao Feng juga mengedarkan mata spiritual Tuhannya secara maksimal saat sosoknya melintas di jalur cahaya dan menghindari bola kekuatan ilahi yang jatuh dari langit. Semakin dekat dia dengan bola cahaya raksasa di depannya, semakin padat bola kekuatan ilahi itu. Keunggulan para ahli yang berspesialisasi dalam kecepatan ditampilkan di sini. Naga ular penghancuran hitam berspesialisasi dalam hukum penghancuran. Ini sangat cepat. Manusia itu juga berspesialisasi dalam hukum penghancuran. Kelompok yang menyerang di depan tidak bisa membantu tetapi berseru. Kekuatan petir kesengsaraan dewa, Raja Suci Samsara memandang Zhao Feng dengan heran. Cahaya kehancuran ilahi, mata demigod destruction bersinar dengan cahaya keemasan terang yang seperti matahari. Itu memancarkan cahaya menyilaukan dan kekuatan kehancuran yang membuat hati seseorang bergetar. Namun, petir merah di jalur cahayanya juga menakutkan. Ledakan, cahaya keemasan keluar dari mata demigod destruction dan berbenturan dengan petir merah di depan. Pemilik Eyes of Destruction menggunakan metode yang berbeda dibandingkan dengan ahli lainnya. Dia tidak mengkhususkan diri dalam kecepatan atau pertahanan, dia hanya menghancurkan semua yang ada di depannya. Namun, penghancuran demigod telah menggunakan metode ini sepanjang jalan,
yang berarti bahwa dia telah menggunakan banyak kekuatan garis keturunan matanya. Hal ini mengakibatkan Eyes of Destruction menjadi lebih lemah, jadi kecepatan kemajuannya jauh lebih rendah daripada Black Destruction Serpent Dragon dan Zhao Feng. Persetan naga hitam dan bocah manusia itu. Penghancuran Demigod mengungkapkan ekspresi tidak mau. Penghancuran Demigod, yang unggul dalam hukum penghancuran, telah dilampaui oleh naga ular penghancuran hitam dan Zhao Feng, ini membuatnya sangat marah. Suara mendesing, naga ular penghancuran hitam menyerbu ke depan dan melewati layar emas ke dalam bola cahaya raksasa. Sosok Zhao Feng juga bergabung menjadi bola cahaya dari sisi lain. Tidak terlalu penting kalau manusia itu masuk lebih dulu. Masalah utamanya adalah naga ular penghancuran hitam. Tindakan bajingan itu aneh. Mungkinkah dia mendapatkan semacam item dewa di bawah standar tipe pendukung dalam mayat dewa? Akan sangat buruk jika naga ular penghancuran hitam mendapatkan lebih banyak kekayaan di sana. Para ahli dari kedua penguasa dinasti tidak senang dengan bagaimana naga ular penghancuran hitam adalah yang pertama memasuki bola cahaya misterius. Weng, pemandangan di depan Zhao Feng berubah total setelah dia melewati layar cahaya putih. Struktur unik, kamar, istana, paviliun, istana, dan banyak lagi tampak di depan mata. Semua bangunan tersebar dengan kacau di seluruh langit dan bumi. Misalnya, ada istana besar di atas Zhao Feng yang menghadap ke bawah, dan banyak bangunan unik ada di dalam istana itu. Itu 9 bintang valen metal. Mata Zhao Feng tiba-tiba melihat ke beberapa tangga di ruangan tertentu. Nine Star Valen Metal adalah harta legendaris yang dapat digunakan untuk membuat senjata tingkat surga. Rupanya, dinasti Agung Gunlord hanya memiliki satu bidak seukuran lengan. Namun, seluruh tangga yang dilihat Zhao Feng terbuat dari 9 bintang logam jatuh. Ini akan menjadi seukuran pria berotot. Bahan berharga seperti itu digunakan untuk beberapa tangga. Hati Zhao Feng bergetar saat dia memeriksa tempat lain dengan mata kirinya. Di bawah pemeriksaan yang cermat, Zhao Feng melihat bahwa setiap batu bata dan dekorasi acak terbuat dari bahan berharga yang bahkan lebih berharga daripada logam jatuh bintang 9. Misalnya, Zhao Feng bahkan tidak mengenali bahan utama yang digunakan untuk membangun rumah dan kastil, tetapi aura dan cahaya aneh yang berasal dari mereka membuktikan bahwa mereka jauh lebih berharga daripada logam jatuh bintang 9. Jadi, cahaya dari permukaan bola cahaya raksasa berasal dari gedung-gedung ini. Zhao Feng berseru, dalam perjalanan ke sini, mereka hanya bisa melihat garis buram dari apa yang ada di dalam bola cahaya. Pancaran cahaya berasal dari gedung-gedung ini. Miao miao. Kucing kecil pencuri muncul di bahu Zhao Feng, dan mata hitamnya mulai berbinar. Hiasan apapun di sini adalah harta tak tertandingi di dunia luar. Zhao Feng berdiri di sana dengan sangat terkejut, tetapi dia segera menyerah pada apa yang dia pikirkan dan menenangkan dirinya sendiri. Setelah mengingat situasi di Istana Xieyang, Zhao Feng tahu bahwa, sementara hal-hal yang dilihatnya terlihat berharga, mereka mungkin saja normal di mata dewa. Harta dan kekayaan sejati pasti tersembunyi lebih dalam di dalam gedung. Aku akan meninggalkan tempat ini dulu. Zhao Feng segera berkata pada dirinya sendiri. Naga ular penghancuran hitam dan dia yang pertama masuk, tapi ahli lainnya akan segera tiba. Hampir semua ahli non-manusia memperhatikan Zhao Feng pada saat ini, selama mereka bertemu Zhao Feng, mereka pasti akan menyerangnya. Suara mendesing. Zhao Feng terbang melalui gedung-gedung aneh yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menghadapi potensi bahaya yang akan datang, Zhao Feng menggunakan Misty Spatial World dan meninggalkan banyak tanda spasial. Ada begitu banyak bangunan, dan masing-masing bangunan pasti memiliki kekayaan yang relatif besar. Mata Zhao Feng mulai menjadi buram. Waktu menjadi berharga, dan Zhao Feng perlu memilih bangunan yang berisi harta dan kekayaan terbaik. Namun, ada terlalu banyak bangunan, jadi Zhao Feng tidak bisa memutuskan mana yang harus dipilih. Ding, ding. Kucing kecil pencuri itu melemparkan beberapa koin perunggu tua ke udara dan menunjuk ke arah tertentu. Pada saat ini, mata Zhao Feng juga melihat ke arah tertentu, dan itu adalah arah yang sama dengan ramalan kucing pencuri kecil itu. Apa itu? Ada sebuah istana raksasa yang terbuat dari bahan putih kemasan sangat jauh dari Zhao Feng. Itu kuno, dan itu memiliki perasaan yang agung padanya. Istana putih kemasan itu sebening kristal dan memancarkan cahaya multiwarna, jadi orang tidak bisa melihat apa yang ada di dalam bangunan transparan ini. Suara mendesing. Zhao Feng terbang menuju istana putih keemasan ini. Aura kekuatan ilahi yang sangat kuat. Gelombang aura kekuatan ilahi yang kuat menyapu area tersebut sebelum Zhao Feng terlalu dekat dan menghentikannya untuk mendekat. Keberuntungan di istana ini jelas tidak sederhana.
Hati Zhao Feng bergetar saat dia mencoba yang terbaik untuk mendekati Istana Putih Keemasan ini. Ada banyak bangunan dalam dimensi ini. Zhao Feng telah menghabiskan beberapa waktu untuk bergerak, tetapi tidak ada bangunan lain yang memancarkan aura yang begitu kuat. Ini juga merupakan bangunan terbesar yang pernah dilihat Zhao Feng sejauh ini. Dia bahkan tidak tahu dari bahan apa itu dibuat, tetapi Zhao Feng tidak akan percaya bahwa tidak ada kekayaan di sini bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Weng, Zhao Feng mengaktifkan Secret Lightning Body dan menyerbu ke depan. Pintu masuk istana. Zhao Feng menggunakan tubuh petir suci dengan kekuatan penuh dan mendekati pintu masuk ke Istana Putih Keemasan. Setelah beberapa waktu dan usaha, Zhao Feng berhasil mencapainya. Bam! Zhao Feng mengedarkan kekuatannya dan menyerang pintu putih keemasan. Pintunya tidak mau terbuka. Hati Zhao Feng jatuh. Dia mencoba beberapa metode lain, tetapi tidak berhasil. Suara mendesing. Mutiara kristal berwarna darah muncul di tangan Zhao Feng. Dia mengedarkan beberapa kekuatan ilahi garis keturunan darinya dan menggabungkannya ke telapak tangannya saat dia mendorongnya ke pintu raksasa putih keemasan. Namun, pintu istana tetap tidak terganggu. Tidak ada tanda-tanda reaksi sama sekali. Bahkan kekuatan ilahi tidak bekerja. Zhao Feng agak kecewa. Menjadi salah satu orang pertama yang tiba di sini, dia memiliki keuntungan yang tidak dimiliki orang lain. Zhao Feng awalnya mengira bahwa dia telah menemukan tempat dengan kekayaan besar, tetapi pintu istana ditutup rapat, yang berarti dia pada dasarnya menyia-nyiakan keuntungannya di sini. Keberuntungan memang bergantung pada keberuntungan. Zhao Feng segera menjadi tenang. Bahkan jika dia bisa masuk, itu bukanlah jaminan bahwa dia akan bisa mendapatkan harta karun di dalamnya. Hanya dengan melihat strukturnya yang megah, mudah untuk mengatakan bahwa ujiannya akan sulit. Apa yang ada di dalamnya? Zhao Feng bersiap-siap untuk meninggalkan istana ini, tetapi setidaknya dia ingin melihat apa yang ada di dalamnya dan apakah itu semacam harta karun yang menentang surga atau tidak. Weng, cahaya keemasan samar menyebar di mata kiri Zhao Feng. Zhao Feng melihat menembus aura dan cahaya. Visinya memasuki istana, tetapi tidak dapat melanjutkan lebih jauh setelah jarak tertentu. Sepertinya tidak ada harta berharga di sini. Zhao Feng sangat terkejut. Tidak ada item unik sama sekali. Hanya ada bola kekuatan ilahi yang menakutkan di atas pusat istana. Weng, Zhao Feng mengedarkan bola emas misterius di dimensi mata kirinya dengan kekuatan penuh, dan riak cahaya emas yang bahkan lebih dalam menyebar di matanya. Mata Zhao Feng mulai melihat lebih jauh ke dalam bola kekuatan ilahi sampai titik tertentu, di mana tubuhnya bergetar dan pupil matanya berkontraksi. Sosok manusia. Zhao Feng tidak bisa mempercayainya. Ada sosok manusia buram di tengah bola kekuatan ilahi di istana ini. Bagaimana mungkin? Mungkinkah orang ini pemilik mayat dewa? Keringat dingin mulai muncul di Zhao Feng saat dia mulai berpikir. Mata sosok manusia tiba-tiba terbuka tepat saat Zhao Feng hendak pergi. Zhao Feng. Suara yang dalam terdengar di benak Zhao Feng. Xin Wuheng. Zhao Feng sangat terkejut dan menjadi linglung. Dia sangat akrab dengan pemilik suara ini, tetapi bagaimana sosok manusia di pusat kekuatan ilahi bisa menjadi Xin Wuheng? Zhao Feng tiba-tiba teringat bahwa mayat dewa pertama kali muncul karena sesuatu yang dilakukan Xin Wuheng. Sejak saat itu, Zhao Feng selalu berpikir bahwa Xin Wuheng terbunuh oleh gelombang kekuatan ilahi dari bawah tanah. Dia tidak menyangka Xin Wuheng ada di sini. Pada saat ini, Zhao Feng akhirnya mengerti. Xin Wuheng pasti orang yang berjalan melalui jalur cahaya yang dia lihat sebelumnya. Xin Wuheng tiba di sini lebih awal dari orang lain. Zhao Feng, tidak banyak waktu. Setiap bangunan di sini adalah keberuntungan. Pilih satu dengan instingmu. Suara Xin Wuheng terdengar di benak Zhao Feng. Sesosok muncul tidak terlalu jauh. Naga hitam demigod. Tubuh Zhao Feng bergetar, dan kulit kepalanya kesemutan. Demigod Dark Dragon, demigod terkuat dari non-manusia, Grand Elder dari Dark Capital Cult, orang yang dikabarkan memiliki garis keturunan Imperial Dawn nomor 1, telah muncul. Selamat tinggal. Zhao Feng tidak punya waktu untuk terus mengobrol dengan Xin Wuheng. Jika dia ditangkap oleh naga hitam demigod, Zhao Feng tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki dunia tata ruang berkabut dan panah pembunuh dewa. Suara mendesing. Zhao Feng melambaikan dunia tata ruang berkabut dan menghilang di antara kilatan perak. Bencana akan segera datang. Ini hanya sebagian dari pembayaran kembali saya untuk Anda semua. Temukan keberuntungan Anda sendiri. Xin Wuheng menghela nafas di Istana Putih Keemasan setelah Zhao Feng pergi. Di sebelah pavilion tua, Weng, Wosh. Dengan kilatan perak, sosok Zhao Feng dan kucing pencuri kecil itu muncul.
Sangat dekat, hampir semua demigod dari kedua bangsawan-bangsawan sekarang telah masuk. Zhao Feng merasa sedikit tidak sabar. Jika dia bertemu dengan para demigod dari dinasti Agung Gunlord, dia akan dilindungi oleh mereka, tentu saja tidak termasuk demigod Dark Ocean. Tetapi jika dia bersama dengan para demigod dari dinasti Gunlord Agung, itu juga berarti bahwa kekayaannya akan turun drastis. Lagi pula, jika mereka harus melindungi Zhao Feng, mereka pasti tidak akan memberikan harta yang benar-benar berharga kepada Zhao Feng. Karena itu, Zhao Feng memutuskan untuk terus berakting sendirian. Dia telah meninggalkan banyak tanda spasial, jadi selama dia berhati-hati, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Zhao Feng kemudian mulai memikirkan ketika dia bertemu Xin Wuheng beberapa saat yang lalu. Dia masih terkejut dan tidak percaya bahwa orang di dalam Istana Putih Keemasan itu adalah Xin Wuheng. Pada saat yang sama, Zhao Feng mulai memikirkan apa yang dikatakan Xin Wuheng kepadanya. Zhao Feng, tidak banyak waktu. Setiap bangunan di sini adalah keberuntungan. Pilih satu dengan instingmu. Cara dia mengucapkannya memberi kesan kepada Zhao Feng bahwa semua kekayaan di sini diatur oleh Xin Wuheng. Namun, itu bukanlah poin utamanya. Ada dua hal yang menarik perhatian Zhao Feng. Pertama, kata Xin Wuheng, tidak banyak waktu. Menurut tebakan Zhao Feng, kekayaan di sini hanya akan ada untuk jangka waktu tertentu sebelum tidak ada lagi, entah karena batas waktu atau alasan lain. Poin kedua adalah bahwa Xin Wuheng mengatakan ada banyak kekayaan di sini, tetapi dia menyuruh Zhao Feng untuk memilih satu. Mengapa Xin Wuheng memberitahu Zhao Feng untuk memilih hanya satu kekayaan di sini padahal ada begitu banyak? Apakah dia harus memilih hanya satu? Mungkinkah ada batasan fisik di sini, dan satu orang hanya dapat memasuki satu bangunan dan memperoleh satu kekayaan? Zhao Feng sampai pada kesimpulan ini. Jika itu masalahnya, maka Zhao Feng bisa bahagia. Dia telah menahan godaan untuk memasuki sembarang bangunan setelah masuk. Sebagai gantinya, dia melihat sekeliling dan menggunakan Misty Spatial World untuk meninggalkan tanda spasial. Mungkin Xin Wuheng berbohong, tetapi Zhao Feng memutuskan untuk mendengarkan untuk berjaga-jaga. Zhao Feng juga memikirkan fakta bahwa Xin Wuheng berada di Istana Putih Keemasan. Apakah itu berarti istana adalah kekayaan Xin Wuheng? Zhao Feng membuka mata spiritual dewa dan memeriksa sekelilingnya. Jika saya hanya dapat memasuki satu bangunan, saya tidak dapat memilih yang buruk, kata Zhao Feng dengan nada tegas. Weng, riak samar cahaya keemasan menyebar di mata kiri Zhao Feng. Setiap bangunan yang bisa dilihatnya sepenuhnya diabaikan olehnya. Suara mendesing. Zhao Feng dengan hati-hati terbang melalui struktur unik dan memeriksa bangunan di sekitarnya. Pada saat tertentu, Zhao Feng melihat seorang demigod dari kultus ibu kota kegelapan di dalam sebuah ruangan kayu kecil. Demigod ini mengambil hampir semua yang dia bisa setelah memasuki ruangan kecil ini, tetapi ketika dia mencoba pergi, tubuhnya dikirim oleh gelombang hukum spasial yang kuat dan menghilang. Sudah kuduga, satu orang hanya bisa mendapatkan satu kekayaan. Zhao Feng merasa sangat beruntung sekali lagi. Menurut apa yang terjadi di jalur cahaya, Zhao Feng menduga bahwa demigod ini seharusnya dikirim dengan paksa ke bagian lain dari mayat dewa. Dia juga sangat penasaran bagaimana Xin Wuheng tahu ini akan terjadi. Ding, ding, kucing pencuri kecil itu melemparkan koin-koin tua di cakarnya dan mulai berpikir. Miau miau, kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya dan menunjuk ke arah tertentu untuk Zhao Feng. Baiklah, aku akan mempercayaimu. Zhao Feng mempercayai kemampuan ramalan kucing pencuri kecil itu. Kucing pencuri kecil itu sudah menunjuk ke arah Istana Putih Keemasan sebelumnya, jadi dia jelas tahu bagaimana menemukan barang bagus. Suara mendesing. Zhao Feng perlahan terbang ke arah yang ditunjuk kucing pencuri kecil itu. Dia melihat darah Scarlet Demigod dari keluarga Tai di jalan, tetapi Zhao Feng tetap tidak bergerak dan hanya terus bergerak setelah dia pergi. Sepertinya tidak ada bangunan unik di sekitarnya, gumam Zhao Feng setelah terbang beberapa saat, tetapi dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Menara jam itu, mata Zhao Feng mendarat di menara jam besar tertentu. Menara jam ini berwarna hijau, dan meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Istana Putih Keemasan yang megah, ia menonjol di antara bangunan lain yang hadir. Namun, alasan utama mengapa menara jam ini menarik perhatian Zhao Feng adalah karena penglihatannya tidak dapat melihat melalui menara jam. Weng, Zhao Feng mengedarkan kemampuan transparansi mata kirinya secara maksimal tetapi hanya bisa melihat melalui area luar menara jam. Menara jam ini jelas tidak sederhana. Strukturnya juga tampaknya terkait dengan perlombaan legasi surga. Zhao Feng berkata dengan nada tertentu. Zhao Feng mendekati menara jam dan bersiap untuk memeriksanya dari jarak yang lebih dekat,
tetapi sosok keluar dari sisi lain menara jam tepat pada saat ini. Zhao Feng, ekspresi sosok non-manusia raksasa berubah menjadi kejutan dan kegembiraan. Demigod Ferocity juga telah memeriksa menara jam ini. Menara jam ini sangat unik dan bahkan memblokir rasa ilahinya. Ini juga mengapa dia tidak segera merasakan bahwa Zhao Feng berada di sisi lain menara jam. Demigod Ferocity. Suara Zhao Feng bergetar. Kemampuan transparansinya tidak bisa melihat melalui menara jam, dan sens ilahinya diblokir juga, jadi Zhao Feng juga tidak merasakan Demigod Ferocity di sisi lain menara jam. Jaraknya terlalu dekat. Aku tidak bisa menggunakan Misty Spatial World tepat waktu. Hati Zhao Feng mengepal saat dia merasakan gelombang besar bahaya hidup dan mati. Misty Spatial World hanya bisa digunakan jika ruangnya stabil. Misty Spatial World bukanlah teleportasi instan, itu membutuhkan waktu setengah napas. Dalam waktu setengah napas, Demigod Ferocity bisa membunuh Zhao Feng beberapa lusin kali dalam jarak sedekat itu. Ini satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Zhao Feng memimpin kucing kecil pencuri itu dan menyerbu ke menara jam yang terbuka. Ketika Zhao Feng memasuki menara jam, pintu menara jam segera ditutup. Hahaha, mari kita lihat kemana kamu lari. Demigod Ferocity tertawa terbahak-bahak saat dia berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk melalui celah pintu yang tertutup. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan seberuntung itu dan menemukan orang yang ingin dia bunuh begitu cepat. Sialan, dia juga masuk. Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi syok. Dia awalnya berpikir bahwa begitu dia memasuki menara jam, itu akan segera menutup dan tidak membiarkan orang lain masuk, seperti Istana Putih Kemasan. Ketika Xin Wuheng berada di dalam istana, Zhao Feng tidak bisa masuk apapun yang terjadi. Dari kelihatannya, Zhao Feng salah perhitungan. Zhao Feng melaju melalui tangga menara jam. Dia melihat banyak harta karun di jalan, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengambilnya. Suara mendesing, busur perak gelap dan panah emas gelap muncul di tangan Zhao Feng. Zhao Feng segera menarik kembali tali busur dan menembakkan replika panah pembunuh dewa. Beng! Wus! Gambar panah emas gelap raksasa melesat ke bawah melalui udara saat melepaskan badai kekuatan emas gelap yang menakutkan. Kamu ingin melukaiku dengan ini. Demigod Ferocity mengungkapkan senyuman mengerikan. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Tidak akan terlambat untuk mencari keberuntungan setelah membunuh Zhao Feng. Sua, kapak raksasa merah tua compang camping muncul di tangan Demigod Ferocity, dan kekuatan ilahi melonjak saat Demigod Ferocity memegang senjata di depan dirinya. Ledakan, badai kehancuran langsung meledak, tetapi item di dalam menara jam tetap tidak terluka. Matilah, Demigod Ferocity tertawa terbahak-bahak dan menebas dengan kapak raksasa yang compang camping, melepaskan gelombang cahaya merah gelap. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Zhao Feng dengan cepat bersembunyi di balik tiang putih. Ledakan, serangan Demigod Ferocity diblokir oleh tiang putih di depan Zhao Feng. Bahkan tidak ada goresan pun yang tertinggal. Kucing pencuri kecil. Dalam situasi berbahaya ini, Zhao Feng hanya bisa meminta bantuan kucing pencuri kecil itu karena dia tahu bahwa kucing kecil pencuri itu memiliki senjata ilahi. Jika kucing kecil pencuri bisa menggunakan senjata suci ini, tidak akan menjadi masalah untuk melukai Demigod Ferocity. Dan selama dia bisa melukai Demigod Ferocity, Zhao Feng akan memiliki kesempatan untuk bernapas dan pergi dengan Misty. Dunia spasial. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat bahwa dia masih tidak bisa menggunakan kekuatan senjata suci. Ekspresi Zhao Feng menjadi jelek, tetapi dia tahu bahwa persyaratan menggunakan senjata ilahi sangat ketat. Pertama, senjata ilahi membutuhkan seorang pemilik, dan setelah itu mengenali pemiliknya. Tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya kecuali inten yang dicetak pemiliknya dihancurkan. Kedua, senjata ilahi membutuhkan waktu untuk mengaktifkan kekuatan mereka. Terakhir, senjata ilahi membutuhkan kekuatan ilahi murni. Apa aku benar-benar harus menggunakan panah pembunuh dewa? Zhao Feng benar-benar tidak ingin melakukannya. Dia tidak yakin bahwa dia bisa membunuh Demigod Ferocity bahkan jika dia menggunakan panah pembunuh dewa yang sebenarnya. Pada titik itu, dia masih harus pergi dengan Misty Spatial World, yang berarti dia harus menyerahkan semua kekayaannya di sini selain kehilangan dewa pembunuh panah itu sendiri. Kapan kamu bisa bersembunyi sekarang? Demigod Ferocity memiliki senyum puas saat dia mendekati Zhao Feng. Suara mendesing, suara mendesing. Dua sosok terbang di menara jam raksasa. Zhao Feng akhirnya sampai di puncak menara. Ini adalah, ekspresi Zhao Feng berhenti. Hanya ada dudukan logam di lantai tertinggi menara jam.
Sepotong logam hitam berbentuk segitiga dengan lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas dudukan logam. Ini seharusnya menjadi harta paling berharga di menara jam. Zhao Feng tidak tahu apa itu, tapi dia tahu sebanyak itu. Persetan, setidaknya aku perlu mendapatkan sesuatu. Zhao Feng mengulurkan tangan ke arah segitiga di dudukan logam sambil bersiap untuk mengeluarkan panah pembunuh dewa. Setidaknya, Zhao Feng perlu mendapatkan sesuatu sebelum pergi ke dunia tata ruang berkabut. Namun, ketika telapak tangannya menyentuh potongan logam hitam segitiga, seberkas cahaya hijau yang cemerlang melesat keluar. Lampu hijau menyapu segalanya, dan suara mekanis yang dingin terdengar dari tengah segitiga logam hitam itu, mendeteksi dua makhluk hidup di dekatnya. Membuka mode kompetisi. Apa yang sedang terjadi? Demigod Ferocity mengungkapkan ekspresi ketakutan saat dia merasakan aura divine yang menakutkan ini. Lampu hijau memudar, dan Zhao Feng dan Demigod Ferocity muncul di dimensi lain. Tidak ada apa-apa di langit, dan tanahnya dilapisi logam. Ada banyak bangunan logam unik di kejauhan. Zhao Feng dan Demigod Ferocity berdiri di atas papan logam hijau sepanjang beberapa ratus yard. Di tengah-tengah papan logam itu ada dudukan logam, dan sepotong logam hitam berbentuk segitiga melayang di atasnya. Mode kompetitif sekarang terbuka. Hanya pemenang yang berhak mencoba agar senjata suci itu mengenali mereka sebagai pemiliknya. Zhao Feng dan Demigod Ferocity berdiri di atas papan logam hijau sepanjang beberapa ratus yard. Di tengah-tengah papan logam itu ada dudukan logam, dan sepotong logam hitam berbentuk segitiga melayang di atasnya. Mode kompetitif sekarang terbuka. Hanya pemenang yang berhak mencoba agar senjata suci itu mengenali mereka sebagai pemiliknya. Suara mekanis terdengar dari potongan logam berbentuk segitiga. Senjata ilahi. Jantung Demigod Ferocity bergetar saat dia menatap potongan logam yang mengapung di dudukan logam. Bahkan Zhao Feng lupa akan bahayanya saat ini. Meskipun dia tidak tahu jenis senjata ilahi apa ini, senjata ilahi pasti memiliki karakteristik uniknya sendiri. Bahkan jika itu benar-benar tidak berguna, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata tingkat surga. Hahaha, aku sangat beruntung. Aku bisa membunuhmu dan mendapatkan senjata dewa pada saat yang bersamaan. Demigod Ferocity mulai tertawa terbahak-bahak. Dari sudut pandangnya, senjata ilahi ini ditakdirkan untuk menjadi miliknya. Zhao Feng memiliki ekspresi muram. Meskipun dia tidak tahu apa artinya, mode kompetitif, peluang Zhao Feng menang memang lebih rendah. Memulai deteksi. Dua sinar cahaya emas transparan ditembakkan dari dudukan logam dan menyapu Zhao Feng dan Demigod Ferocity. Niat jiwa, kekuatan suci cahaya mistik, dan pertahanan fisik semuanya berada pada tahap akhir dari alam cahaya mistik. Darah yang kuat, garis darah elemen api, dan garis keturunan mata yang tidak diketahui. Suara mekanis terdengar. Ekspresi Zhao Feng berhenti. Dia tidak menyangka dudukan logam ini dapat mengukur kekuatannya dengan begitu akurat. Di sisi lain, ekspresi Demigod Ferocity berubah menjadi syok. Kekuatan Zhao Feng memang melampaui orang lain dari kultivasi yang sama, tetapi Demigod Ferocity tidak berpikir bahwa ketiga aspek Zhao Feng yang disebutkan semuanya telah mencapai tahap akhir dari alam cahaya mistik. Kekuatan suci cahaya mistik dan niat jiwa sama-sama berada di puncak peringkat Raja Suci. Pertahanan fisik yang sedikit lebih kuat, dan garis keturunan peringkat tinggi. Memiliki kekuatan ilahi, dianggap sebagai demigod kelas rendah. Dibandingkan dengan Zhao Feng, hasil Demigod Ferocity benar-benar mengerikan dan bahkan membuat Demigod Ferocity malu pada dirinya sendiri. Detik berikutnya, 3 gelombang materi hijau yang tidak diketahui muncul di setiap sisi papan logam hijau di depan Zhao Feng dan Demigod Ferocity dengan total 6. Materi hijau yang tidak diketahui kemudian berubah menjadi 3 robot mekanik berbentuk manusia. Sekarang ada 3 robot mekanik di depan Zhao Feng. Yang pertama tepat di depannya, yang kedua di antara dia dan senjata ilahi, dan yang terakhir dekat dengan senjata ilahi. Yang pertama mengalahkan 3 robot mekanik tanpa menggunakan bantuan dari luar akan menjadi pemenangnya. Sebuah suara terdengar dari dudukan logam. Zhao Feng memeriksa robot mekanik pertama di depannya. Niat jiwa robot mekanik ini, kekuatan suci cahaya mistik, dan pertahanan fisik semuanya telah mencapai tahap akhir dari alam cahaya mistik, dan memiliki garis keturunan mata yang kuat. Secara keseluruhan, robot mekanik di depan Zhao Feng memiliki kekuatan yang sama dengan Zhao Feng. Di sisi lain, 3 robot mekanik di depan Demigod Ferocity juga memiliki kekuatan yang hampir sama dengannya. Tes menyebalkan macam apa ini? Demigod Ferocity bersumpah, sangat sulit untuk mengalahkan 3 ahli dari kultivasi yang sama. Orang normal pasti tidak bisa melakukannya. Pada saat ini,
Robot mekanik di depan Zhao Feng menggunakan teknik gerakan yang dalam dan mulai mendekati Zhao Feng. Dari kelihatannya, kita hanya perlu mengalahkan ketiga robot mekanik itu, bukan melawan mereka dalam waktu yang bersamaan. Dari ketiga robot mekanik tersebut, hanya robot mekanik yang dekat dengan Zhao Feng yang mulai bergerak. Selama Zhao Feng bisa mengalahkan tiga robot mekaniknya lebih cepat dari Demigod Ferocity, dia akan menjadi pemenangnya. Pada saat ini, Zhao Feng menyesali fakta bahwa dia tidak lagi menduplikasi panah pembunuh dewa. Jika dia menggunakan replika God's Flying Arrows, dia akan mampu mengalahkan ketiga robot mekanik ini dengan mudah, tapi sekarang, dia tidak lagi memiliki replika God's Flying Arrows. Namun, meskipun dia mungkin bisa mengalahkan tiga robot mekanik dengan cepat dengan God's Flying Arrows, penyangga logam berkata, hanya pemenang yang berhak mencoba agar senjata ilahi mengenali mereka sebagai pemiliknya. Ini akan menjadi kerugian yang sangat besar jika Zhao Feng menggunakan panah pembunuh dewa dan senjata ilahi tidak mengenalinya sebagai pemiliknya. Weng, Zhao Feng segera mengaktifkan tubuh petir suci dan melepaskan kekuatan proyeksi dunia kecilnya. Ledakan, Zhao Feng memiliki sikap menyelidik di pertukaran pertama, jadi dia didorong mundur beberapa langkah oleh robot mekanik. Kekuatan robot mekanik sama dengan saya saat saya berada di puncak. Zhao Feng menyimpulkan. Selain itu, hukum dimensi ini sangat unik. Zhao Feng tidak dapat memanggil Intent of Heaven and Earth di sini. Pertarungan dengan robot mekanik sebenarnya tidak menyebabkan banyak kerusakan, itu ditekan seminimal mungkin. Jika aku membunuh Zhao Feng dulu, pemenangnya hanya aku. Demigod Ferocity tiba-tiba memiliki pikiran dan terbang menuju Zhao Feng, tetapi ketika dia melewati kepala robot mekanik kedua, mata robot mekanik kedua tiba-tiba berkedip dan menyerang Demigod Ferocity. Apa yang sedang terjadi? Demigod Ferocity mulai panik. Dari kelihatannya, jika dia mencoba terbang ke sisi Zhao Feng, ketiga robot mekanik akan menyerangnya pada saat bersamaan. Demigod Ferocity langsung terbang kembali ke tempatnya, dan robot mekanik kedua kembali ke tempatnya saat cahaya di matanya mereda. Demigod Ferocity harus bertarung melawan robot mekanik pertama. Di sisi lain Zhao Feng melihat semua ini. Langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng menggunakan Secret Power of Wind Lightning dan mengulurkan telapak tangan petir berwarna emas merah. Robot mekanik juga menggunakan skill tingkat surga dan meledakkan api merah. Ledakan, kali ini, Zhao Feng menggunakan kekuatan penuhnya dan setara dengan robot mekanik. Metode normal tidak akan bisa mengalahkan robot mekanik. Mata Zhao Feng menjadi muram. Demigod Ferocity juga menyadari masalah ini. Kemampuan robot mekanik ini sama dengan mereka. Selain itu, mereka lebih pintar dari orang normal, kemampuan analisis pertempuran mereka bahkan lebih tepat. Satu-satunya kekurangan mereka adalah kartu tersembunyi dan gerakan membunuh. Anda meremehkan garis keturunan saya. Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis. Meskipun robot mekanik di depannya juga memiliki maksud jiwa dan garis keturunan yang unik, Zhao Feng tidak percaya bahwa mata robot mekanik ini dapat dibandingkan dengan mata spiritual Tuhannya. Dunia hilang ilusi terlarang. Zhao Feng pertama kali menggunakan teknik ilusi terkuatnya untuk mengujinya. Suara mendesing. Mata kiri Zhao Feng berubah menjadi labirin ungu dan emas tak berujung yang sangat memikat. Robot mekanik di seberangnya juga mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan menggunakan teknik ilusi. Dua sumber energi mental yang tak terlihat bentrok. Detik berikutnya, teknik ilusi energi mental Zhao Feng mengalahkan teknik ilusi robot mekanik. Keberhasilan. Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi kegembiraan. Kekuatan garis keturunan mata robot mekanik mungkin dapat diperingkat dalam 20 garis keturunan Imperial Dao, tetapi tidak mungkin untuk dibandingkan dengan mata spiritual Dewa Zhao Feng. Setelah terpengaruh oleh teknik ilusi Zhao Feng, robot mekanik mulai goyah. Langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng sekali lagi menggunakan teknik telapak tangan yang kuat, dan itu mendarat di robot mekanik. Namun, pertahanan fisik robot mekanik ini setara dengan Zhao Feng, jadi telapak tangan Zhao Feng tidak melakukan kerusakan kritis padanya. Faktanya, telapak tangan membangunkan robot mekanik dari ilusi Zhao Feng. Ledakan jiwa ilusi. Zhao Feng menggunakan teknik ilusi jarak kecil saat dia menyerbu ke depan dan menyodorkan beberapa telapak tangan emas merah. Ledakan. Peng. Robot mekanik pertama segera dikalahkan oleh Zhao Feng. Mata robot mekanik kedua di kejauhan mulai bersinar saat mulai memancarkan kekuatan yang kuat. Datang. Zhao Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat dia menyerbu ke arah robot mekanis kedua. Dia menggunakan metode yang sama, teknik ilusi sederhana sejak awal. Robot mekanik ini sepertinya memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap ilusi. Zhao Feng sangat terkejut. Mungkinkah
Karena robot mekanik pertama kalah ilusi, robot mekanik kali ini memiliki daya tahan yang lebih kuat. Zhao Feng menebak di dalam hatinya. Di sisi lain, Demigod Ferocity mulai menjadi tidak sabar setelah melihat Zhao Feng mengalahkan robot mekanik pertama dengan sangat cepat. Persetan, Demigod Ferocity mengungkapkan tampilan yang ganas saat pil kristal berwarna darah muncul di tangannya. Ini adalah salah satu kartu tersembunyi yang telah dia persiapkan untuk perjalanan ini ke dalam mayat dewa, pil Demonic Frenzy Demonik Darah. Itu bisa meningkatkan semua aspek Demigod Ferocity, dan itu memasukkan kekuatan yang ganas ke dalam secret power-nya, membuatnya lebih mematikan. Ledakan, aura Demigod Ferocity berubah total setelah memakan pil ini. Aura merah gelap yang membuat jantung seseorang bergetar menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketika seseorang melihat dari jauh, dia sepertinya adalah dewa iblis dari neraka. Membunuh, Demigod Ferocity mulai menebas dengan senjatanya saat dia menggunakan Skyfierce Slash setelah memakan pil Blood Fuming Frenzy Demonik. Ledakan, Weng, gelombang cahaya merah tua raksasa berdesir melalui segala sesuatu dan menghantam robot mekanik. Robot mekanik di depan Demigod Ferocity berhasil memblokirnya sesaat sebelum dikalahkan sepenuhnya. Sekarang, yang kedua, ekspresi Demigod Ferocity dipenuhi dengan kegilaan dan rasa sakit saat dia menyerang robot mekanik kedua. Meskipun kekuatan pertempuran Demigod Ferocity saat ini sangat hebat dan sebagian besar kesadarannya masih jelas, dia tahu bahwa keadaan ini tidak akan bertahan lama, jadi dia harus mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Zhao Feng tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan sesuatu setelah melihat Demigod Ferocity berusaha keras. Lonjakan energi mental, api mata petir angin. Kali ini, Zhao Feng menggunakan teknik garis keturunan mata ofensif terkuatnya melawan robot mekanis di depannya. Robot mekanik ini juga menggunakan teknik berbasis jiwa ofensif terhadap Zhao Feng, tetapi karena Zhao Feng memiliki mata spiritual Tuhan, perlawanannya terhadap serangan jiwa sangat kuat. Jadi, dia tidak terpengaruh. Tribulation Lightning Eye Flame, Zhao Feng mengedarkan beberapa simbol petir kesengsaraan dewa saat dia menggunakan tekniknya. Bola simbol God Tribulation Lightning yang terbakar meledak di wajah robot mekanik dengan aura destruktif. Bam! Zhao Feng meninju dan mengirim robot mekanik itu terbang. Pada saat yang sama, Demigod Ferocity juga membunuh robot mekanik keduanya, dan mereka menyerang robot mekanik ketiga pada saat bersamaan. Ledakan, bam! Zhao Feng menyadari bahwa robot mekanik ini memiliki ketahanan tertentu terhadap ilusi dan teknik garis keturunan matanya yang ofensif. Kekuatan robot mekanik ini mungkin setara dengan Secret King Green Light. Zhao Feng menganalisis. Raja Suci Cahaya Hijau dianggap sebagai Raja Suci tingkat menengah. Dia lebih kuat dari Raja Suci normal tetapi tidak sekuat roh bulu Raja Suci atau layar gelap Raja Suci. Saat ini, Zhao Feng hanya beberapa puluh meter dari medan perang Demigod Ferocity. Jika bukan karena dimensi ini menekan semua kekuatan, Zhao Feng bahkan mungkin tidak akan bisa memblokir gelombang kejut dari pertempuran Demigod Ferocity. Pil Blood Fuming Frenzy Demonik tidak akan bertahan lebih lama, tapi kekuatan robot mekanik menjadi lebih kuat. Demigod Ferocity mengetahui situasinya dengan sangat jelas. Jika itu masalahnya, maka aku akan membunuhmu lebih dulu. Demigod Ferocity mengungkapkan ekspresi mematikan. Dia telah mengalahkan dua robot mekanik, jadi dia tidak perlu takut mereka menyerangnya pada saat yang sama lagi. Dari sudut pandang Demigod Ferocity, membunuh Zhao Feng tidak akan terlalu sulit. Berpikir sampai di sana, Demigod Ferocity menerima serangan dari robot mekanik ketiga secara langsung dan mendekati Zhao Feng dengan senjatanya, akan melepaskan rentetan serangan terhadap Zhao Feng. Zhao Feng membuka mata spiritual dewa saat dia melawan robot mekanik ketiga, jadi dia dapat menggunakan teknik terbang sayap petir untuk secara efektif menghindari serangan mendadak Demigod Ferocity. Zhao Feng mulai menyadari bahwa situasinya tidak terlihat baik. Demigod Ferocity sekarang hanya perlu menghentikan satu robot mekanik saat menyerang Zhao Feng, bukan tiga, jadi dia akan bisa memaksa Zhao Feng ke dalam situasi yang mengerikan atau langsung membunuhnya. Setelah kehilangan serangannya, Demigod Ferocity mengambil pukulan lain dari robot mekanis secara langsung saat dia bersiap untuk melepaskan serangan lain terhadap Zhao Feng. Wind Lightning Eye Flame, Zhao Feng mengedarkan simbol Eye Intent dan God Tribulation Lightning saat api ungu dan emas mulai terbentuk di mata kirinya. Gumpalan petir putih keemasan juga muncul di dalamnya. Ledakan, suara mendesing, bola api ungu dan emas transparan yang berisi aura destruktif God Tribulation Lightning meledak di wajah Demigod Ferocity. Arg! Demigod Ferocity berteriak. Dia tidak pernah mengira Zhao Feng benar-benar melawan saat dia masih melawan robot ketiga, jadi dia tertangkap basah.
Niat jiwa Zhao Feng jauh lebih kuat dari para pemimpin suci tahap akhir yang normal pada saat ini, jadi meskipun Wind Lightning Eye Flame-nya tidak dapat melakukan banyak kerusakan pada Demigod Ferocity, itu masih bisa mempengaruhinya. Serangan Demigod Ferocity dipatahkan, dan dia berhenti sejenak. Di sisi lain, robot mekanik melepaskan rentetan serangan sengit terhadap Demigod Ferocity dan melukainya, tetapi Demigod Ferocity segera pulih dan mengatur situasi saat dia bersiap untuk menyerang Zhao Feng lagi. Demigod Ferocity, jangan paksa aku. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi mematikan saat dia memperingatkan. Hehe, semut bodoh. Demigod Ferocity tertawa dengan jijik. Jika Zhao Feng benar-benar memiliki metode yang dapat melakukan sesuatu padanya, mengapa Zhao Feng tidak menggunakannya lebih awal ketika dia mengejar kelompok Zhao Feng? Saat itu, Kun Yun, Raja Suci Layar Gelap, dan beberapa dewa suci lainnya hadir untuk membantu Zhao Feng dan mereka masih dikejar oleh Demigod Ferocity. Sekarang Zhao Feng sendirian, apa yang bisa dia lakukan? Namun, saat berikutnya, Demigod Ferocity benar-benar linglung. Panah emas merah tiba-tiba muncul di tangan Zhao Feng. Seketika panah emas merah muncul, kekuatan menusuk memancar darinya yang bahkan menyebabkan bahan logam yang ada bergetar. Robot mekanik di depan Zhao Feng juga merasakan bahaya hidup dan mati dan tidak berani menyerang Zhao Feng. Kilau cahaya samar melintas di garis hijau segitiga dari dudukan logam sesaat sebelum memudar. God's Flying Arrow, ekspresi Demigod Ferocity berubah secara dramatis saat keringat dingin mengalir dari dahinya. Dalam situasi normal, dia akan percaya diri untuk memblokir panah pembunuh dewa Zhao Feng, tetapi pada saat ini, dia menghadapi robot mekanik tingkat Demigod. Jika dia terluka parah oleh panah pembunuh dewa, dia akan mati di tangan robot mekanik tingkat Demigod. Saat Demigod Ferocity mulai panik, gelombang besar air inten mulai beredar dari mata kiri Zhao Feng. Weng, weng, weng. Bola simbol petir kesengsaraan dewa berkilauan dengan gumpalan api jiwa saat mulai terbentuk di mata kiri Zhao Feng dan akhirnya berubah menjadi bola ungu kristal api kesengsaraan dewa petir jiwa. Suara mendesing. Bola simbol God Tribulation Lightning yang terbakar mendarat di jiwa Demigod Ferocity. Demigod Ferocity berteriak kesakitan. Kilatan petir destruktif yang tak terbatas sepertinya menembus jiwanya, dan rasa sakit yang melelehkan tulang menyebar ke kedalaman jiwanya. Huff. Aku baru saja membuatmu takut. Zhao Feng mencibir dengan dingin saat dia menyingkirkan panah pembunuh dewa. Meskipun serangan God Tribulation Lightning Eye Flames berhasil, Demigod Ferocity pada akhirnya adalah seorang demigod. Tidak peduli seberapa lemah niat jiwanya relatif terhadap budidayanya, itu tidak akan terlalu lemah, jadi api mata petir kesengsaraan tidak melakukan banyak kerusakan pada Demigod Ferocity. Namun, pada saat inilah efek dari Demigod Ferocity's Blood Fuming Frenzy Demonic Pill mulai luntur. Dia terkena God Tribulation Lightning Eye Flame, dan sekarang dia harus menghadapi serangan dari robot mekanik demigod. Itu sudah cukup untuk melakukan banyak kerusakan padanya, tetapi sebagai demigod, dia tidak akan kalah karena teknik garis keturunan mata tunggal dari Zhao Feng. Selama dia pulih, dia akan bisa membalikkan keadaan. Satu-satunya masalah adalah Zhao Feng tidak mau memberinya kesempatan. Setelah menggunakan api mata petir kesengsaraan, Zhao Feng mulai mempersiapkan teknik garis keturunan mata berikutnya. Cahaya misterius mulai berkedip di sekitar mata kirinya, dan rambut emasnya mulai bertiup meskipun tidak ada angin. Bola emas misterius di dimensi mata kirinya mulai berputar saat riak cahaya keemasan yang dalam yang tampaknya berisi asal mula semua hal di dunia melonjak ke mata kiri Zhao Feng. Tuhan, mata, disintegrasi. Mata kiri Zhao Feng bersinar dengan cahaya ungu dan emas unik yang langsung menembus tubuh Demigod Ferocity jutaan kali dan menganalisis struktur tubuhnya. Zhao Feng kemudian menetapkan Demigod Ferocity sebagai target dan mulai menghancurkannya. Demigod Ferocity baru saja pulih dari rasa sakit Zhao Feng's Tribulation Lightning Eye Flame ketika dia merasakan perasaan aneh. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit. Atom yang tak terlihat perlahan menghilang seolah-olah mereka tidak pernah ada sejak awal. Pada saat yang sama, jiwa Demigod Ferocity mulai menghilang. Dia menghilang. Zhao Feng menggunakan tubuh petir suci dan metode pertahanannya dengan kekuatan penuh untuk memblokir serangan dari robot mekanik saat dia terus menggunakan disintegrasi mata dewa untuk melemahkan Demigod Ferocity. Dia pada dasarnya bekerja sama dengan robot mekanik demigod untuk mengalahkan Demigod Ferocity. Zhao Feng juga merasakan air intennya menghilang dengan sangat cepat. Seperti yang diharapkan, menghancurkan demigod bukanlah lelucon. Apa yang sedang kamu lakukan? Demigod Ferocity meraung. Saat ini, jiwa, tubuh, dan kekuatan suci semuanya memudar. Setelah dipukul oleh teknik garis keturunan Zhao Feng sebelumnya,
efek pil Demonic Frenzy Demonic Darah juga telah habis pada titik ini. Mengesampingkan Zhao Feng, dia bahkan tidak bisa berurusan dengan robot mekanik demigod sekarang. Selanjutnya, senjata ilahi telah memberitahu mereka aturannya, mereka tidak dapat menggunakan bantuan dari luar. Dengan demikian, Demigod Ferocity tidak dapat menggunakan klonnya seperti bagaimana Zhao Feng tidak dapat menggunakan kucing kecil pencuri itu. Ledakan, Demigod Ferocity merasakan kekuatannya melemah, dan dia sekarang tidak diuntungkan melawan robot karena ketakutan di dalam hatinya. Demigod Ferocity tidak memiliki kemampuan untuk menyerang Zhao Feng dalam dimensi fisik lagi. Jika itu masalahnya, aku akan menggunakan serangan jiwa. Meskipun Demigod Ferocity tidak mengkhususkan diri pada jiwa, tidak ada masalah menggunakan beberapa serangan jiwa normal mengingat tingkat maksud jiwanya. Ledakan, niat jiwa Demigod Ferocity yang relatif lemah berubah menjadi bayangan raksasa yang ganas yang hancur menuju Zhao Feng. Zhao Feng mengerang saat jiwanya bergetar, tetapi dia masih tidak menghentikan disintegrasi mata dewa. Serangan jiwa Demigod Ferocity tidak mengandung skill sama sekali, tapi masih memiliki kekuatan mentah. Namun, pertahanan jiwa Zhao Feng adalah keahliannya, mata spiritual Tuhannya sangat tangguh terhadap serangan jiwa, dan pertahanan tubuh jiwa petirnya sangat unik. Apa, dia berhasil memblokirnya? Demigod Ferocity tertegun sekali lagi. Dia tidak percaya bahwa Dewa Suci tahap awal dapat memblokir maksud jiwanya. Bahkan jika niat jiwa Zhao Feng telah mencapai tahap akhir dari alam cahaya mistik, ini tidak mungkin. Demigod Ferocity memblokir robot mekanik saat mengedarkan niat jiwa untuk menyerang Zhao Feng sekali lagi. Situasinya tidak terlihat bagus. Ekspresi Zhao Feng suram. Energi yang dibutuhkan untuk menghancurkan seorang demigod jauh melebihi ekspektasinya. Meskipun Demigod Ferocity menjadi lebih lemah karena God Eye Disintegration-nya, Zhao Feng mungkin tidak akan bertahan selama Demigod Ferocity. Dia masih harus menahan serangan dari robot mekaniknya dan juga memblokir serangan jiwa lemah dari seorang demigod sementara Eye Intent-nya dengan cepat habis. Serangan jiwa Demigod Ferocity kali ini mungkin dapat menghentikan disintegrasi mata Dewa Zhao Feng dan menyebabkan Zhao Feng gagal dalam ujian, tetapi Zhao Feng masih mengumpulkan maksud jiwa dan melawan. Peng, 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 suara dentuman terdengar dari mata kiri Zhao Feng. Yang kuno rusak, dan dewa kuno yang terbunuh akan berubah menjadi debu tak berujung. Desahan lama sepertinya bergema sepanjang waktu seperti yang terdengar di telinga Zhao Feng. Ledakan, bola emas misterius di dimensi mata kirinya bergetar saat garis darah dan kekuatan garis keturunan Zhao Feng mulai terbakar. Api emas samar kemudian menutupi tubuh Zhao Feng. Ledakan, aura kuno yang kuat yang melihat ke alam semesta keluar dari mata spiritual dewa. Zhao Feng tampaknya berubah menjadi dewa raksasa era kuno, setiap tindakannya mengguncang langit dan bumi. Ledakan, perubahan mendadak ini meningkatkan maksud mata Zhao Feng, tetapi disintegrasi mata dewanya juga dihentikan. Di sisi lain, niat jiwa Demigod Ferocity menyentuh aura kuno dan dipukul mundur oleh kekuatan yang menakutkan. Bam, jiwa Demigod Ferocity terluka parah, dan dia mengeluarkan seteguk darah segar. Ini adalah aura dari zaman kuno. Aura asal dari zaman kuno. Ekspresi Demigod Ferocity berubah menjadi ketakutan. Perubahan Zhao Feng yang tiba-tiba membuatnya panik. Pada saat yang sama, dia benar-benar menginginkan aura asal kuno dari tubuh Zhao Feng. Itu adalah kunci utama untuk menjadi dewa. Robot mekanik demigod di depan Demigod Ferocity berhenti menyerang Demigod Ferocity dan membungkuk di depan Zhao Feng. Aku akan membunuhmu. Mata Demigod Ferocity berputar saat dia menunjukkan ekspresi mematikan. Dia putus asa, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa teknik mata Zhao Feng telah berhenti. Robot mekanik demigod juga membungkuk di tanah dan tidak menyerang. Pada saat ini, niat jiwa Zhao Feng jauh lebih kuat. Jika itu masalahnya, maka Demigod Ferocity akan langsung menghancurkan tubuh Zhao Feng. Sky Fierce Slash. Demigod Ferocity mengabaikan luka-lukanya dan mengayunkan kapak raksasanya, menebas gelombang cahaya merah tua. Tidak baik, ekspresi Zhao Feng berubah. Meskipun niat jiwanya sangat kuat sekarang dan dia bisa sangat melukai Demigod Ferocity jika dia menggunakan teknik garis keturunan mata jiwa yang kuat, dia masih tidak dapat menghentikan Demigod Ferocity dalam hal serangan fisik. Jika Zhao Feng beruntung dan fokus menggunakan serangan jiwa, dia mungkin bisa sepenuhnya membunuh Demigod Ferocity dan mendapatkan kemenangan, tetapi tubuh Zhao Feng mungkin juga hancur total. Namun, perubahan tak terduga tiba-tiba terjadi pada saat ini. Garis hijau pada item segitiga hitam di antara Zhao Feng dan Demigod Ferocity tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi hijau yang menyilaukan. Suara mendesing, suara mendesing.
Cahaya mulai berputar di sekitar logam segitiga saat suara mekanis terdengar. Senjata ilahi telah berhasil mengenali pemiliknya. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.